nomor 1, yaitu tentang desa tanpa kemiskinan. Kita akan melihat lebih detail dahulu bagaimana metode dan pengukuran desa tanpa kemiskinan. Ada satu hal yang menarik mengenai kemiskinan di desa. Jadi apakah jumlah penduduk miskin di desa itu selalu lebih tinggi daripada di kota? Jadi dari datanya BPS itu menunjukkan bahwa memang jumlah penduduk miskin di desa itu selalu lebih tinggi daripada kota. Kalau kita bisa melihat slide-nya, di situ ditunjukkan bahwa kemiskinan di kota relatif setara, sejajar terus-menerus. Sementara kemiskinan di desa itu memang lebih tinggi, tapi cenderung turun. Jadi kemiskinan di desa, jumlah penduduk miskin di desa lebih tinggi, tapi cenderung menurun. Dan kemudian kita lihat bahwa setelah ada krisis moneter, itu baik di kota maupun di desa cenderung naik dan kemudian turun kembali. Jadi hal itu menunjukkan bahwa memang selama ini kemiskinan di desa, jumlah orang miskin di desa memang lebih tinggi, tapi cenderung menurun. Itu di jumlah ini menunjukkan penduduk miskin desa selalu di atas penduduk miskin kota. Tapi kalau kita lihat persentase, itu yang hijau yang menunjukkan penduduk persentase kemiskinan di desa, itu sebetulnya di awal-awal pembangunan itu persentasenya selalu lebih rendah dari kota. Jadi persentase penduduk miskin desa di tahun 70-an sampai tahun 80-an itu lebih rendah daripada di kota. Apa yang terjadi di tahun 93 sehingga persentase dari penduduk miskin desa tiba-tiba berbalik menjadi lebih tinggi daripada penduduk miskin kota gitu. Itu kalau kita lihat bagaimana rasanya jumlah penduduk miskin yang banyak dibandingkan dengan persentase penduduk yang miskin yang banyak, itu seperti misalnya membandingkan Jawa. Di Jawa itu bagian dari wilayah Indonesia di mana jumlah penduduk miskin itu sangat tinggi. Dan itu punya pengaruh di banyak hal, konsekuensi di banyak hal. Bagaimana cara menurunkan jumlah orang miskin, itu fokusnya itu perlu di Jawa. Tetapi persentase penduduk miskin yang banyak itu ada di wilayah Indonesia bagian timur. Jadi di Papua, Maluku, sebagian Nusa Tenggara, terutama bagian timur, itu persentasenya tinggi. Jadi merasakan desa yang jumlah penduduk miskin tinggi dan persentase tinggi seperti itu. Di tahun 80-an, 70-an sampai 80-an itu dengan persentase yang lebih rendah dari kota, artinya kita kalau ke desa mencari orang miskin lebih sulit daripada di kota. Nah, konsep tentang kemiskinan itu sendiri memang berbeda-beda. Clifford Gates misalnya di tahun 50-an akhir itu merujuk konsep cukupan atau kecukupan ketimbang mengatakan kaya atau sejahtera. Jadi tidak ada yang miskin tapi kurang cukup, dan yang kemudian lebih dari semacam garis kemiskinan itu adalah cukupan seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa kondisi di desa di masa itu sebetulnya pemerataannya sudah bagus. Jadi miskin dan tidak miskin tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian apa yang penting yang kemudian membuat pengukuran di SDGs desa itu perlu dilakukan dan kemudian
dari data diukur, kemudian dari situ muncul kegiatan. Ya. Kalau kita lihat, ternyata jadi antara anggaran untuk kemiskinan dan kemudian hasilnya di 1 tahun berikutnya, itu kalau kita lihat datanya menunjukkan bahwa untuk menurunkan kemiskinan itu semakin mahal. Ya, jadi dari tahun 2007 sampai 2013 ini untuk menurunkan 1% orang miskin itu dari tadinya cuma 44 triliun menurunkan 1%-nya, kemudian naik sampai 257 triliun untuk menurunkan 1% orang miskin. Ini sebetulnya indikasi bahwa dibutuhkan satu kebijakan yang lebih fokus, yang lebih tepat, sehingga efisiensi dari anggaran penurunan kemiskinan itu menjadi tinggi. Nah, bagaimana cara meningkatkan efisiensi atau ketepatan anggaran penurunan kemiskinan? Kalau menurut Amartya Sen, satu-satunya jalan ya langsung memastikan bahwa anggaran penurunan kemiskinan itu diterima oleh orang miskin. Yang kita sekarang sedang lakukan di dalam masa pandemi adalah misalnya dengan BLT dana desa. Itu membuat atau memastikan bahwa dana untuk penurunan kemiskinan itu langsung diperoleh oleh golongan-golongan miskin. Ada banyak hal yang lain. Misalnya kalau kita lihat formula dari dana desa itu, yang warga miskinnya banyak itu akan memperoleh dana desa relatif lebih tinggi. Itulah sebabnya kalau kita cek ada semacam pergeseran begitu, di mana wilayah-wilayah di mana kemiskinannya, jumlah warga desa yang miskin itu tinggi, maka dana desanya kemudian menjadi bertambah. Tentu saja konsekuensi kalau kita bagi wilayah pulau, itu Pulau Jawa, itu dana desanya kemudian semakin lebih banyak daripada di luar Jawa. Tapi artinya apa? Artinya adalah bahwa message atau pesan yang ingin disampaikan bahwa dana desa itu yang paling utama adalah untuk SDGs desa nomor 1, yaitu desa tanpa kemiskinan. Jadi message-nya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, sebetulnya BPS sudah memberikan beberapa indikasi awal, bedanya yang paling miskin sampai yang miskinnya itu sudah persis di bawah garis kemiskinan. Misalnya, makanan pokok padi-padian itu adalah konsumsi yang paling banyak yang dikeluarkan oleh warga, terutama yang paling miskin. Jadi kita lihat yang garis merah itu, kalau dia keluarganya itu paling miskin, maka pengeluaran yang paling banyak itu beras, padi-padian seperti itu. Kemudian ketika sudah mendekati garis kemiskinan yang paling atas, itu yang mulai banyak dikeluarkan, yang ungu naik ke atas itu melintasi yang lain, itu adalah perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air. Yang kalau kita rumuskan secara keseluruhan, itu terutama adalah aspek rumah. Jadi kita juga melihat indikasi yang sudah dikeluarkan oleh BPS bahwa makanan dan perumahan itu hampir selalu hampir sama, proporsinya hampir sama. Artinya kita mengukur dengan rumah itu memang bisa sampai hampir 50% di dalam pengukuran kemiskinan. Bahkan kalau untuk yang sudah mendekati garis kemiskinan, pengukuran rumah itu persentasenya, proporsinya paling tinggi daripada yang lain. Nah, ini memberikan kita indikasi-indikasi awal bagaimana cara kita untuk mengukur kemiskinan, terutama kemiskinan yang ada di desa. Jadi kalau kita lihat dengan cara seperti tadi, kita ingatkan minggu lalu kita sudah diskusikan bagaimana posisi dari SDGs desa itu,
Jadi SDGs desa akan melihat kemiskinan secara mikro. Kenapa kemiskinan mikro penting? Tadi kita sudah lihat bahwa kalau kita tidak menggunakan data mikro, maka efisiensi dari anggaran untuk penurunan kemiskinan itu tidak terjadi, bahkan semakin tidak efisien dari tahun ke tahun. Makanya perlu bisa langsung masuk kepada by name by address, ya, satu nama satu alamat dari golongan miskin. Kemudian yang penting untuk kita lihat tadi bahwa ada dua cara untuk melihat kemiskinan. Yang pertama adalah dengan cara garis kemiskinan, ya. Dan yang kedua adalah dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itulah yang digunakan misalnya di Indonesia itu oleh BPS, dan itu adalah satu metode yang sudah disepakati oleh seluruh negara di dunia. Jadi sebagai bahan untuk merujuk kepada target, kemudian bagaimana hasilnya, itu menggunakan garis kemiskinan. Pada hari ini rata-rata nasional garis kemiskinan kita adalah 450 ribuan atau sekitar 15 ribuan per orang per hari. 450 ribu itu per orang per bulan, ya. Jadi kalau per hari 15 ribu per orang per hari. Kalau keluarga kita itu ada suami, istri, dan anaknya 2, maka perharinya itu pengeluarannya harus 15.000 kali 4 atau sekitar 60.000 per hari. Atau kalau per bulan 450.000 kali 4 sekitar 1.800.000 pengeluaran yang harus dilakukan per hari. Apa plus dan minusnya dari pengeluaran ini? Karena kita menggunakan data pengeluaran, ya, kita menanyakan kepada masyarakat seminggu yang lalu itu untuk beli beras berapa rupiah dan sebagainya begitu, maka plusnya adalah kita mengetahui data yang terkini, ya. Minusnya adalah bahwa orang miskin itu pengeluarannya itu mungkin sama dengan yang dia peroleh, tidak ada kesempatan untuk menabung. Orang kaya lebih banyak menabung sehingga pengeluarannya itu kecil, ya. Jadi kalau kemudian itu dibandingkan, maka menjadi ketimpangannya tidak terasa besar karena kita menggunakan sudut pandang pengeluaran. Karena pengeluaran orang kaya juga tidak termasuk tabungannya, jadi tidak terlalu tinggi. Salah satu cara yang lain adalah penghasilan. Penghasilan itu salah satu cara untuk melihat bagaimana garis kemiskinan. Nah, penghasilan sendiri memiliki plus dan minus juga. Jadi plusnya tentu saja golongan kaya di desa gitu, itu tetap bisa kita ketahui penghasilan terbanyaknya. Minusnya, golongan miskin mungkin merasa penghasilannya kecil tapi pengeluarannya lebih besar. Saya kira kita sering mengalami, sebetulnya gaji kita cuma segini, tapi kalau kita masih bisa hidup, itu sebabnya sudut pandang mengukurnya pengeluaran, ya. Tapi dengan cara seperti itu, maka kita akan melihat nanti misalnya SDGs desa untuk ketimpangan desa itu kemudian menjadi sangat rendah kalau kita gunakan pengeluaran. SDGs desa nomor 10 itu menjadi ketimpangannya menjadi sangat rendah. Jadi kita mulai dengan pandangan bahwa memang ada dua cara seperti itu, melihat bagaimana kondisi lapangan dan melihat dengan cara mengukur dengan garis kemiskinan. Apa yang dilakukan di SDGs desa, ya. Jadi di SDGs desa itu kita menggunakan dua ukuran itu sekaligus, ya. Jadi ada ukuran yang sifatnya itu persentase dan jumlah penduduk miskin di bawah garis kemiskinan, ya. Dan ukuran yang sifatnya itu berapa keluarga yang punya indikasi miskin, ya. Jadi SDGs desa itu menyiapkan data untuk dua jenis pengukuran itu, ya. Apa gunanya? Ya supaya desa ketika mengukur kemiskinan dengan cara yang lain
pihak lain ingin mengatakan kemiskinan desa sekian persen, sekian orang, itu desa sudah siap dengan data-datanya. Kita tahu ada gium saat ini adalah siapa yang punya data, dia lebih berkuasa gitu. Jadi desa sengaja dengan pendataan SDG desa punya data, sehingga kuasa dari desa atau daulat dari desa itu semakin tinggi. Nah, apa yang terjadi di dalam konsep pengukuran tersebut? Kalau kita lihat di dalam kuesioner individu, di dalam kuesioner individu itu, ini saya menggunakan produk kuesioner dari pendamping bernama Frankie di Nusa Tenggara Timur, ya, karena Kementerian Desa tidak mengeluarkan kuesioner, tapi pendamping dan kemudian pemerintah desa, relawan pendataan berkreasi dengan menyusun kuesioner dari aplikasi yang disusun oleh Kementerian Desa. Nah, di dalamnya kalau kita gunakan berapa penghasilan dari masing-masing komponen ini. Kenapa menggunakan penghasilan? Tadi kita sudah tahu alasannya, bahwa dengan penghasilan itu maka kita bisa mencek sekaligus nanti SDG desa soal ketimpangan di desa. Jadi tidak hanya kemiskinan tapi juga ketimpangan. Nah, kemudian caranya adalah seluruh penghasilan itu ditanyakan. Kemudian pertanyaannya adalah penghasilan setiap tahun. Mengapa setiap tahun? Karena sebagian dari penghasilan di desa itu adalah berkaitan dengan panen. Nah, karena panen yang sering dikatakan di desa tidak menentu, maka pertanyaannya adalah bagaimana penghasilan setahun terakhir. Mengapa bukan penghasilan rata-rata setahun? Karena kalau pertanyaannya rata-rata setahun, nanti yang akan muncul adalah data yang akan bersifat itu analitis. Ya, jadi beda dengan kalau kita tanyakan penghasilan setahun terakhir berapa, maka itu yang akan muncul adalah data yang sifatnya itu hal yang sudah dialami. Ya, beda, yang satu analisis, yang satu yang dialami. Untuk pendataan paling penting adalah memastikan bahwa datanya itu yang sudah dialami. Kalau kita menggunakan data atau kuesioner dari BPS yang sekarang sudah terbuka untuk umum, itu pertanyaannya misalnya adalah berapa padi yang dibeli seminggu yang lalu. Berapa padi yang dibeli seminggu yang lalu. Semua pertanyaan makanan itu ditanyakan seminggu yang lalu. Gunanya adalah supaya pengalaman seminggu yang lalu itu kan belum banyak lupa, sehingga datanya lebih benar. Kalau di sini penghasilan ditanya setahun terakhir, apakah warga akan lupa karena sudah setahun? Sebagai perbandingan di dalam pertanyaan survei sosial ekonomi nasional, pertanyaan setahun terakhir juga ditanyakan untuk selain makanan, misalnya perbaikan rumah setahun terakhir, untuk pembelian bahan bakar, seperti itu. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya setahun terakhir, yang karena itu relatif besar pengeluarannya, ya, maka itu masih diingat selama setahun terakhir. Penghasilan yang itu sangat langka dan tentu saja dirasakan besar, maka tidak terlalu dilupakan dalam setahun terakhir. Itulah sebabnya di dalam SDG desa, pertanyaan tentang pendapatan itu karena musiman, pertama alasannya. Yang kedua, karena pendapatan itu masih bisa diingat, maka setahun terakhir. Ya. Jadi di sini ada penghasilan dari berbagai komoditas, ya. Kemudian ada baik itu komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, seperti itu. Kemudian dari pertambangan, dari industri, dari perdagangan, warung, seperti itu. Kemudian juga dari gaji, ya, seperti karyawan, kemudian TNI dan Polri, PNS, atau yang diperoleh dari kerabat, ya, jadi dari TKI di luar negeri, sumbangan dari keluarga dan sebagainya. Apa pentingnya nomor 42 dan nomor 43? Karena bisa jadi satu keluarga miskin itu memang tidak bekerja, tapi tetap mendapatkan pendapatan, yaitu karena memang diberi sumbangan dari berbagai pihak. Kemudian setiap pertanyaan di dalam kuesioner
perlu tetap ada slot lainnya. Kalau kuesioner itu tidak terlalu, masih ada hal-hal yang tidak terlalu kuat ya, cocok untuk kondisi lokal. Nah, ini hasilnya dari data ini adalah penghasilan individu. Hasilnya itu penghasilan individu. Nah, kita tahu penghasilan individu itu nanti gunanya dibandingkan dengan garis kemiskinan. Jadi penghasilan individu dibandingkan dengan garis kemiskinan. Meskipun konsepnya itu individu, tapi ketika kita kaitkan dengan garis kemiskinan, kita perlu menggabungkan seluruh individu di dalam satu keluarga. Kita perlu menggabungkan seluruh individu dalam satu keluarga. Bagaimana cara menggabungkannya? Yaitu yang nomor KK-nya, nomor kartu keluarganya sama. Jadi jumlah penghasilan masing-masing individu, misalnya saya, istri saya, anak saya, yang satu KK itu dijumlahkan, itu menjadi jumlah penghasilan keluarga. Kemudian ketika garis kemiskinannya itu individu, maka dibagi lagi menjadi jumlah anggota keluarga, sehingga akan diperoleh rata-rata penghasilan anggota keluarga per orang, berarti kan per bulan berapa rupiah, kemudian kita bandingkan dengan garis kemiskinannya. Jadi kalau yang sudah di bawah garis kemiskinan, maka misalnya saya dan istri dan 2 orang anak saya, itu semuanya berada di bawah garis kemiskinan, artinya miskin. Kalau dia di atas, maka dia sudah tidak miskin. Apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan dan kelemahannya adalah kita langsung melihat keluarga. Kelemahannya bisa jadi sebetulnya anak saya yang bekerja, itu dia sebetulnya nggak termasuk miskin. Tapi saya yang sudah tua, kemudian pensiun, tidak bekerja, maka saya menjadi beban bagi anak saya, jadinya sama-sama dianggap miskin. Nah, bisa jadi demikian, itu kelemahannya. Kelebihannya adalah ini kultur Indonesia, kultur desa-desa di Indonesia. Jadi almarhum Profesor Sayogyo pernah menyampaikan bahwa cara kita untuk mengelola atau melihat kemiskinan terutama di desa itu selalu dengan basis kerabat terdekat. Jadi sebetulnya satu desa di mana kekerabatan sampai lebih dari satu keluarga itu sangat tinggi, tinggal di satu rumah besar di mana satu rumah besar itu terdiri dari beberapa keluarga, maka mengelola tentang warga miskin itu lebih tepat pada bentuk kerabat. Ya. Kemudian kalau masing-masing keluarga ya, itu biasa bekerja sendiri di tiap keluarga, paling tepat adalah level keluarga. Di kota banyak sekali orang miskin itu gelandangan, ya. Anak-anak jalanan, gelandangan yang tidak bisa kita masukkan dalam satu keluarga. Itulah sebabnya konsep kemiskinan individu itu akan lebih cocok di kota. Di desa lazimnya anak jalanan sangat sulit kita temui. Orang miskin juga selalu dalam konteks dia keluarganya siapa, seperti itu. Makanya di dalam SDGs desa dengan kelebihan dan kelemahan itu, cara mengukurnya untuk basis yang pertama, garis kemiskinan, adalah penghasilan seluruh anggota keluarga dihitung. Kemudian dijumlahkan di dalam satu keluarga yang sama, dan kemudian akhirnya adalah dibagi menurut anggota keluarga itu. Nah, disitulah kita menemukan berapa penghasilan tiap-tiap orang di dalam keluarga itu untuk seluruh desa. Kemudian itu kita bandingkan dengan garis kemiskinan. Ada 2 cara untuk melihatnya. Yang pertama, garis kemiskinan di desa itu diukur tersendiri. Bagaimana cara mengukur garis kemiskinan di desa? Pengukurannya adalah sudah ada patokan dari BPS. Misalnya untuk beras, kalau membeli sekian rupiah, maka itu terhitung sekian kalori. Jumlahnya harus di atas atau sama dengan 2100 kilokalori per orang per hari. Itulah garis kemiskinan gizi, ya. 2100 kilokalori per orang. Yang kalau dirupiahkan
secara nasional 450.000 sekian ratus rupiah gitu. Nah, BPS sudah memudahkan kita dengan adanya garis kemiskinan tiap kabupaten. Jadi garis kemiskinannya tidak hanya nasional, tapi tiap kabupaten. Kita semua bisa langsung melihat di bps.go.id, kemudian kita mencari kabupaten kita. Biasanya tidak terlalu jauh perbedaan garis kemiskinan itu. Nah, kita tinggal mencek hasil dari penghasilan total penghasilan di keluarga-keluarga tadi itu masing-masing berapa. Kalau ada keluarga yang di bawah garis kemiskinan kabupaten kita, maka dia termasuk miskin. Kalau keluarganya itu di atas garis kemiskinan BPS di kabupaten kita, maka dia tergolong tidak miskin lagi. Itulah cara mengukur kemiskinan pertama, atau sering kita sebut kemiskinan makro. Kenapa disebut makro? Karena biasanya itu dilakukan dengan survei. Ya, karena dilakukan dengan survei, maka tidak bisa melihat siapa orangnya satu persatu. Yang mempraktekkan di Indonesia itu antara lain adalah BPS. Jadi makro bisa melihat se-Indonesia. BPS sudah memberikan cara yang mudah untuk sampai kabupaten, tapi tidak bisa lebih bawah lagi ketimbang kabupaten. Ya, makanya disebut kemiskinan makro. Nah, Gus Halim sebetulnya bersama para unit kerja pada tahun lalu merumuskan hal ini. Jadi ini adalah hasil rumusan dari para unit kerja eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian Desa yang kemudian dirangkum kembali oleh Gus Halim. Kemudian kita menjadi punya garis kemiskinan yang makro tadi. Tapi yang menarik adalah, meskipun konsepnya kemiskinan makro, tapi tetap bisa dicari by name by address. Mengapa seperti itu? Ya karena ini adalah hasil kuesioner individu. Karena ini hasil kuesioner individu, ada namanya, ada alamatnya, ada keluarganya, karena di sini ada nomor kartu keluarga, ya, ada keluarganya, bisa ditemui. Jadi yang menarik dari SDG Desa ini adalah Gus Halim memastikan meskipun menggunakan kemiskinan makro, tapi tetap by name by address. Jadi bisa nanti kita mencek di lapangan, membandingkan antara yang kemiskinan makro ini ya dengan nanti kemiskinan mikro. Nah, kemiskinan mikro seperti apa? Ya. Kemiskinan mikro itu di dalamnya adalah kita mencari dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Ya. Jadi kita ke lapangan, ketemu keluarga, kemudian keluarga itu kita lihat apakah sudah masuk dalam indikator kita gitu. Nah, kalau sudah masuk maka dia termasuk golongan miskin. Ya. Kelebihannya secara konseptual adalah kita menemukan orang miskin di lapangan. Kita tahu bahwa salah satu masalah yang sifatnya naratif, yang sifatnya diskursus, itu adalah kita memandang orang yang paling miskin itu adalah keraknya kemiskinan. Dan karena keraknya kemiskinan, maka sulit untuk dicapai. Padahal sebetulnya orang miskin itu juga ada di sekitar kita. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kerak kemiskinan pun sebetulnya manusia. Sebetulnya itu tetangga kita, seperti itu. Nah, misalnya ini contoh bahwa perbandingan indikator di lapangan. Kalau kita lihat yang sebelah kiri, ya, itu ada 16 indikator. Semula 14, kemudian ditambah 2 yang bawah itu, kemudian menjadi 16. Kalau kita lihat nomor 1, kemudian sampai nomor 8, itu isinya adalah tentang kondisi rumah. Nomor 1 sampai nomor 8. Coba dilihat di situ ada luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, fasilitas BAB, kelistrikan, air minum, itu rumah. Dan kita sudah diskusikan minggu lalu bahwa menurut Profesor Sayogyo, rumah itu tidak hanya aspek konsumtif bagi golongan miskin di desa, tapi aspek produktif. Ya, aspek produktif. Bahkan di bagian kanan bawah, itu kami kutipkan Hernando de Soto,
Hernando de Soto di tahun 80-an itu ada buku yang sangat menarik dari Hernando de Soto itu, bahwa ada revolusi diam-diam di dunia ketiga. Maksudnya adalah kebangkitan UMKM. Ya. Kemudian di tahun 2000-an mengeluarkan buku yang sangat menarik juga, Misteri Kapital. Ya. Itu isinya sebetulnya adalah bahwa kalau asetnya orang miskin itu dihargai, diberi legalitas formal, sertifikat misalnya, maka kalau dihitung sedunia itu melebihi jumlah aset orang kaya. Mengapa bisa demikian? Yaitu artinya orang miskin itu jumlahnya banyak ya. Kemudian kalau asetnya yang selama ini tidak dihargai dengan uang kemudian dihargai dengan uang, maka jumlahnya jadi akan banyak. Yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan memberikan sertifikat lahan itu adalah salah satu cara, seperti Hernando de Soto sampaikan, untuk mengurangi kemiskinan. Nah, arti yang lain lagi adalah bahwa melihat kemiskinan bagaimana kalau bukan dari penghasilan saja ya, tapi terutama dari aset. Jadi kalau kita lihat dengan caranya BPS itu ada yang makanan dan non makanan, dan non makanan itu ada perumahan, kemudian ada bagaimana biaya untuk perjalanan dan sebagainya. Nah, aset itu punya kelebihan karena relatif tetap ya. Jadi kalau kita menanyakan penghasilan itu bisa berubah-ubah. Satu kali ketika pas ditanyakan tidak miskin, tapi beberapa minggu kemudian dia bisa menjadi miskin. Nah, kalau aset itu relatif tetap. Jadi pertanyaan di dalam survei-survei oleh BPS pun untuk aset itu adalah bagaimana setahun terakhir. Artinya relatif akan tetap di setahun terakhir. Ya. Jadi makanya di sini kemiskinan mikro itu basisnya hampir selalu aset, ya. Hampir selalu aset. Jadi dengan aset ini, misalnya hak milik tempat tinggal, nggak terlalu mudah untuk jual beli rumah, ya. Kecuali makelar rumah, ya. Tapi warga biasa menjual rumah, membeli rumah itu bukan hal yang mudah, sehingga aset relatif tetap. Artinya ketika kita memastikan satu keluarga itu miskin, paling tidak dalam setahun itu datanya kemungkinan salahnya itu kecil. Jadi karena itu relatif tetap sepanjang tahun, maka kemungkinan besar datanya adalah benar. Ya. Makanya kemudian kemiskinan mikro itu mendasarkan diri pada aset. Nah, apa bedanya SDGs desa ketika diukur dengan aset dengan pengukuran aset dari yang lain? Sebetulnya sudah dipelajari dengan berbagai hal. Satu yang penting di dalam melihat aset kemiskinan itu memang tempat tinggal, yaitu rumah. Ini tentu saja agak berbeda misalnya untuk kelurahan-kelurahan di kota, di mana gelandangan itu justru tidak memiliki rumah. Jadi kalau kita gunakan rumah ini untuk di kota belum tentu cocok, ya. Tapi di desa dia akan cocok karena seringkali kemiskinan itu berdiam di dalam ya, indikasinya berdiam di dalam warga yang ada pada rumah tertentu. Ada yang menyatakan begini, bisa saja rumahnya itu bagus, tapi sebetulnya dia akan mendiami rumah anaknya. Ya. Satu kakak apa tidak? Ya, satu kakak apa tidak? Seperti itu. Kalau satu kakak dan kemudian itu tidak tepat, di dalam musyawarah desa bisa dikoreksi bahwa keluarga ini sebetulnya tergolong miskin. Dan sebaliknya, ini dia rumahnya buruk, tapi sebetulnya dia punya sawah, punya kebun yang sangat luas. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi coba kita lihat isinya. Yang pertama, di dalam SDGs desa yang kita lihat adalah apakah rumah itu milik sendiri. Apakah bangunannya milik sendiri. Jadi tanahnya milik sendiri, bangunannya milik sendiri. Karena bisa terjadi ada membangun rumah tapi tanahnya milik orang lain. Seperti itu. Ada juga misalnya di desa kita sering temukan bagaimana balai desa itu bangunannya milik desa, tanahnya milik warga. Nah, jadi ada terjadi seperti itu. Kemudian luas bangunan. Mengapa itu penting? Jadi luas bangunan itu minimal 8 meter persegi. Itu
luas bangunan yang manusiawi ya. Jadi kalau saya tadi dan istri dan 2 anak saya, maka kalau luas bangunan rumah saya itu misalnya tipe 21, padahal saya ada 4 orang kali 8, harusnya luas bangunan rumah saya itu minimal harus tipe 32, 8 meter persegi kali 4 orang ya. Jadi kalau saya rumahnya tipe 21, maka ada satu indikator, yaitu luas bangunan itu indikatornya akan lebih masuk ke golongan miskin. Nah, nanti indikator berikutnya adalah jenis lantai. Jenis lantai ini supaya berbentuk ubin, keramik dan sebagainya untuk menjaga kesehatan. Sebetulnya ujung-ujungnya ada di sana. Jenis dinding juga supaya tembok, supaya bisa menjaga kesehatan. Kayu bagaimana? Kayu juga boleh, tapi yang kualitasnya bagus menurut kondisi setempat. Atap juga sama, genteng. Kalau kayu ya harus kualitas bagus. Kemudian jendela perpipaan, ledeng itu menjadi penting. Sumur di masa lalu itu tergolong, kalau kita punya sumur kita tidak miskin lagi, bukan indikator kemiskinan. Tapi sekarang selama belum bisa masuk langsung ke dalam kamar mandi ya, kita masih harus mengerek timbanya gitu, itu masih tergolong ke dalam indikasi kemiskinan. Kemudian air minum, apa bedanya air minum dengan air bersih ya? Air bersih itu bisa untuk mandi dan mencuci pakaian. Air minum tentu saja bisa kita minum. Saya pernah tinggal di satu rumah karena air bersihnya itu, rumah itu bekas sawah ya, sehingga ketika air dari sumur kita ambil begitu warnanya coklat, kemudian banyak verum atau zat besinya, sehingga harus beli air minum. Itulah bedanya air minum sama air bersih. Fasilitas untuk buang air besar ya, ini perlu punya sendiri dan yang sehat ya, yang sehat. Jadi punya sendiri, sehat dan bisa dikontrol ya. Jadi kalau kita misalnya harus selalu mencangkul ya, kalau mau buang air besar ya itu tidak termasuk yang bisa dikontrol. Kemudian ada tempat pembuangan sampah, limbah ya, limbah cair terutama dari rumah tangga, dan tempat pembuangan sampah, karena memastikan bahwa sampahnya itu tidak berada di mana-mana yang kemudian mengurangi kesehatan. Plus kalau bisa tentu saja sampahnya ada yang di recycle, digunakan kembali, dan ada yang memang harus dibuang. Kemudian listrik dan bahan bakar untuk memasak. Kalau kita bandingkan kanan dan kiri ya, itu miskin di kanan itu ada 9 indikator, di mana 8 indikator itu sebetulnya adalah tentang rumah. Sementara yang kanan itu 8 indikator kalau itu tidak terpenuhi akan tergolong miskin, atau 57% indikator. Artinya dari sisi persentase sama ya, antara 56% atau 57%. Nah, di mana kita memperoleh itu? Karena ini sifatnya itu mikro, maka datanya kita ambil dari kuesioner keluarga. Jadi kalau tadi garis kemiskinan itu diambil dari kuesioner warga atau individu, kalau yang kemiskinan mikro ini diambil dari kuesioner keluarga ya. Jadi dari kuesioner keluarga, kemudian diperoleh data seperti itu. Jadi di kuesioner keluarga, nih saya ambil kembali dari kuesioner karya Gus Franky dari Timur Tengah Utara. Di sini ada nik kepala keluarga ya. Kemudian ada tempat tinggal, jadi milik sendiri.
itu ya. Atau ya milik sendiri itu sehingga dia bisa punya sertifikat kan, karena milik sendiri ada peluang mendapat sertifikat itu tidak miskin. Tapi yang lain itu akan masuk menambah indikator kemiskinan. Lahan juga sama, luas lantai tempat tinggal ya, dan luas tanah tempat tinggal. Kita tahu tadi internasional itu membuat garis 8 meter persegi per kapita atau per orang ya. Kemudian jenis lantai tadi sudah kita lihat, marmer, ubin, keramik, kayu kualitas tinggi, tentu saja itu yang bagus. Kalau yang lainnya akan menambah indikator kemiskinan. Dinding, semen ya, beton, kayu berkualitas tinggi untuk mengurangi indikator kemiskinan. Selain itu akan menambah indikator kemiskinan. Jendela ada dan berfungsi mengurangi kemiskinan. Ada tidak berfungsi dan tidak ada itu akan menambah indikator kemiskinan. Atap, kalau genting mengurangi, kayu jerami dan lainnya menambah indikator kemiskinan. Untuk penerangan, yang penting ada listriknya. Apakah itu dari PLN atau non PLN, menggunakan listrik yang bisa diperbarui seperti itu. Yang penting adalah ada listriknya. Jadi listrik PLN dan non PLN itu akan mengurangi indikator kemiskinan, tapi selain itu akan menambah. Energi untuk memasak, kalau di kira-kira 20 tahun yang lalu, minyak tanah akan masuk dalam mengurangi kemiskinan. Tapi saat ini hanya gas indikator yang mengurangi kemiskinan. Yang minyak tanah dan lainnya itu akan menambah indikator kemiskinan. Kemudian tempat pembuangan sampah ini harus ada ya, harus ada. Jadi tempat sampah itu diangkut reguler ya, itu mengurangi kemiskinan. Kalau yang lain akan menambah indikator kemiskinan. MCK harus punya sendiri ya. Jadi harus punya sendiri. Apa bedanya MCK umum dan kelompok? Kalau kelompok itu hanya beberapa rumah. Jadi karena rumahnya itu dibuat misalnya berpetak, atau di situ satu rumah besar, banyak keluarga di dalamnya, maka itu fasilitasnya fasilitas berkelompok atau bertetangga ya. Tapi kalau MCK umum itu betul-betul umum, misalnya ada fasilitas umum seperti masjid misalnya atau terminal misalnya, kemudian di sana ada MCK-nya, kemudian kita mandi di sana, itu adalah MCK umum. Sumber air mandi yang tadi kami sampaikan perlu ledeng dan perpipaan, karena pipa bisa langsung masuk tanpa banyak membutuhkan tenaga dan relatif akan selalu ada ya. Jadi perpipaan itu airnya relatif selalu ada, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Fasilitas buang air besar juga sama, harus punya sendiri, karena itu mengurangi indikator kemiskinan. Kalau selain itu akan menambah indikator kemiskinan. Kemudian sumber air minum terbanyak ini juga perlu ledeng dan perpipaan ya. Jadi karena itu sumber air minum ini harus bentuknya ledeng untuk mengurangi kemiskinan ya. Ledeng, perpipaan berbayar, air isi ulang dan kemasan. Selain itu akan menambah indikator kemiskinan, karena ini persoalan air minum. Kalau air bersih tadi, air mandi ya, air bersih itu masih bisa yang lain, tapi air minum harus lebih seperti itu. Kemudian pembuangan air limbah harus punya instalasi ya. Artinya itu ada tangkinya ya, maksudnya yang seperti kita sering miliki kalau yang sudah lancar itu, bukan ditaruh di sawah dan sebagainya. Jadi apa gunanya di sini ya? Kita mengetahui siapa, sudah dari dulu kita mengetahui bahwa kemiskinan mikro seperti ini punya kelebihan, yaitu siapa yang miskin, di mana orangnya ya, seperti itu. Dan tadi bahwa kalau sampai indikator ini tidak cocok ya, maka desa punya dua cara untuk menceknya, yaitu mencek kemiskinan mikro dengan makro ya, mencek berdasarkan garis kemiskinan. Kenapa kalau dari garis kemiskinan, artinya terutama dari penghasilan, itu saya miskin, tapi di kemiskinan mikro kok saya nggak miskin? Nah, berarti ini akan memberikan temuan baru ya.
kita ketahui salah satu ilmu yang subversif 2 abad terakhir itu adalah statistika ya. Karena itu langsung mengambil data lapangan, itu bisa merombak teori, bisa merombak cara kita pandangan-pandangan kita seperti itu. Nanti kita cek di lapangan, sahabat desa sekalian, apakah ada yang mikro garis kemiskin rumah tadi, aset itu tergolong miskin, tapi makro penghasilan tidak tergolong miskin ya. SDG desa menyediakan kedua indikator tersebut ya. Dan itu untuk saat ini Kementerian Desa itu mengolahnya untuk seluruh desa di Indonesia ya. Seperti itu. Indahnya negeri ini, beragam budaya, suku dan agama, terpancar mempesona, memukau seluruh mata dunia. Kita bersatu membangun bangsa yang indah, wujudkan cita-cita bersama Kementerian Desa. Mari lestarikan dan kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Kita bersatu membangun bangsa yang indah, wujudkan cita-cita bersama Kementerian Desa. Mari lestarikan dan kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Kembangkan desa wisata. Oh, oh, oh. Untuk kita jaga semua eloknya bersama-sama. Kau yang ku cinta, Kementerian Desaku Indonesia. Ya, kita lanjutkan bahwa seperti itulah cara mengukur kemiskinan SDG Desa nomor 1 ketika dilakukan dengan menggunakan pendataan SDG Desa. Nah, apa pentingnya untuk melihat hal itu? Ya, karena memang yang pertama untuk SDG Desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan, itu harus menentukan lebih dulu keluarga ini tergolong miskin atau tidak ya. Warga desa ini tergolong miskin atau tidak. Baru setelah itu kita akan mencari atribut-atribut yang lain ya. Jadi kita perlu memastikan apakah satu keluarga itu
miskin atau tidak. Ini contohnya di satu desa ya. Jadi di satu desa ini komponen-komponen yang dilihat di dalam desa tanpa kemiskinan. Garis kemiskinan ada karena sudah disediakan oleh BPS tadi, dan kemudian dari situ ada sekian warga yang tergolong miskin. Kemudian kita lihat yang nomor 2, bagaimana warga yang miskin itu mendapatkan asuransi kesehatan. Ada pertanyaan tentang asuransi kesehatan di dalam kuesioner individu warga, tapi itu kemudian harus diambil khusus untuk warga atau anggota dari keluarga miskin itu. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang diminta informasinya di dalam SDG desa nomor 1 itu harus diseleksi dulu hanya untuk keluarga dan anggota keluarga yang miskin. Misalnya tadi asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu harus untuk anggota keluarga seluruhnya. Tapi kalau asuransi ketenagakerjaan itu harus untuk anggota keluarga yang umurnya di atas 15 tahun dan bekerja. Ya, jadi umurnya di atas 15 tahun dan bekerja. Bagaimana kalau istri saya itu tidak bekerja ya? Maka dia tidak perlu dihitung di dalam persentase warga miskin yang perlu mendapatkan asuransi ketenagakerjaan. Kemudian angka partisipasi murni SD khusus dari keluarga miskin. Cara menghitungnya adalah anggota dari keluarga miskin itu umurnya adalah umur SD, yaitu umur 7 ya sampai 12 tahun. Kemudian dibagi dengan seluruh anak umur 7 sampai 12 tahun yang sekolah. Ya, jadi dilihat seperti itu, dan di sini kemudian khusus untuk keluarga miskin. Jadi seluruh anak 7 sampai 12 tahun itu adalah untuk yang keluarga miskin. Kemudian dibandingkan berapa yang sekolah dibandingkan dengan berapa yang keseluruhan tadi itu. Disitulah muncul APM SD. APM angka partisipasi murni SMP untuk keluarga miskin adalah yang umur SMP. Jadi 13 sampai 15 tahun. Jadi 13 sampai 15 tahun di antara yang tergolong miskin, keluarga miskin, dan dari seluruh keluarga miskin yang ada. Maka di situ akan terlihat berapa anggota keluarga miskin yang sekolah di umur 13 sampai 15 tahun dibagi total. Jadi enaknya atau salah satu trik strategi mengukur SDG desa itu adalah persentase. Karena persentase itu kemudian seluruh aspek itu bisa diukur bareng-bareng menjadi persentase total dari SDG desa nomor 1 misalnya. Coba kita lihat di sini misalnya pencapaian 38%. Kenapa bisa 38%? Karena di sebelah kanannya itu semuanya persentase. Kalau yang di sebelah kanannya itu di persentase itu dibuat rata-rata, maka muncullah angka 38%. Bagaimana nanti SDG desa kedua? Tinggal dirata-ratakan dari SDG desa nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 18. Maka ketemulah berapa persentase capaian SDG desa. Jadi ketika kita mengatakan ini desa ini punya capaian 38%, artinya indikator 222 indikator SDG desa itu tercapai 38%. Ya, seperti itu. Jadi ini APM, angka partisipasi murni untuk keluarga miskin. Kemudian berapa yang akses ke Polindes? Berapa yang setahun terakhir ini punya akses ke Polindes? Berapa yang setahun terakhir ini punya akses ke Poskesdes? Berapa yang setahun terakhir ini punya akses ke SD dan seterusnya gitu. Jadi ini untuk melihat akses seperti itu. Kemudian apakah memiliki jamban pribadi? Kita tadi sudah tahu apakah memiliki listrik. Jadi di masing-masing keluarga itu sudah ada data atau pertanyaan mengenai listrik, jamban pribadi dan sebagainya. Jadi awalnya kita harus menentukan
mana yang tergolong keluarga dan warga miskin. Selanjutnya, kemudian kita akan menggunakan atribut-atribut atau data-data yang lain. Jadi SDG desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan, itu tidak bisa langsung diambil dari data, ya, tapi harus diolah dulu mana yang tergolong warga miskin dan kemudian dikaitkan dengan berbagai tabel atau data yang lain. Ini contohnya ketika kita berada di Sumatera Barat misalnya, ini di Pasaman ya, sebagai contoh ya. Di situ ini sengaja tidak dibesarkan karena ini by name by address, nggak ada namanya, nggak ada itunya, tapi tetap kecil. Di situ ada apa namanya, ciri-cirinya rumahnya ya, kemudian dilihat apakah itu masuk ke dalam indikator yang menuju miskin atau tidak gitu, dan kemudian di situ ada berbagai fasilitas tadi dan berapa penghasilannya, dan kita jadi punya dua, mengukur dengan cara makro dan mengukur dengan cara mikro. Dan jangan lupa bahwa meskipun mengukur dengan cara makro itu tetap by name by address. Jadi mau diukur makro atau mikro, by name by address. Apa gunanya punya by name by address untuk pengukuran mikro? Karena itu akan memudahkan ya, akan memudahkan ketika desa itu akan diukur oleh BPS yang memang cara mengukurnya makro, ya yang di atas garis kemiskinan tetap tidak akan dianggap miskin. Jadi desa bisa yakin bahwa oh di desa saya ini keluarga dan warga miskin itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Mau diukur dengan cara Kementerian Sosial misalnya DTKS, kemudian BKKBN dengan keluarga sejahtera, atau diukur secara makro oleh BPS itu. Kita yakin kalau keluarga A itu akan masuk ukuran apapun dia sudah tidak miskin lagi. Dengan demikian kita bisa memastikan yang tadi tujuan di awal itu, bahwa program-program penanggulangan atau pengentasan kemiskinan itu betul-betul efektif. Diukur makro atau mikro, keunggulan dari data SDG desa adalah tetap by name by address. Jadi ini satu pembaruan konseptual dan metodologis yang sangat menarik untuk pengukuran kemiskinan. Kita coba lihat misalnya ya, di sini untuk individu tadi. Setelah tahu individu ini miskin, kita bisa mencek apakah dia punya akses internet atau tidak misalnya. Boleh miskin tapi tetap online, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa mencek seperti itu, apakah dia miskin tapi tidak bekerja, atau miskin sedang mencari pekerjaan, atau miskin sebagai ibu rumah tangga. Itu cara nanti untuk memberikan program di masing-masing keluarga itu bisa berbeda-beda. Jadi bisa kita bayangkan sekarang bahwa asimetri program, memberikan program sesuai kebutuhan, itu tidak hanya pada level provinsi, tidak hanya pada level kabupaten, tidak hanya level desa, tapi bahkan pada level masing-masing keluarga desa. Asimetrinya betul-betul hampir boleh dikatakan sempurna gitu. Asimetri sempurna untuk public policy. Jadi ini apa arti asimetri sempurna untuk public policy? Artinya peluang untuk 100% efektif policy-nya itu adalah tinggi ya. Jadi karena asimetrinya tinggi. Kalau kita mengetahui keluarga miskin itu adalah dari petani pemilik lahan ya, maka pasti program seperti misalnya sertifikat lahan itu jadi penting. Tapi kalau dia misalnya keluarga miskinnya itu dari buruh tani ya, maka pasti penting untuk menguatkan kelembagaan, misalnya kelembagaan antara buruh tani dan petani, supaya bagaimana pembagiannya, bawonnya, pembagian keuntungannya itu bisa setara. Atau misalnya satu subsidi kepada pemilik lahan supaya bisa memberikan bawon atau persentase keuntungan lebih banyak kepada buruh tani. Jadi data individu pekerjaan ini bisa punya arti penting seperti itu.
Kemudian sumber penghasilan, ya. Kalau dia miskin misalnya, tapi dia sumber penghasilannya dari TKI, kita sudah pasti mengetahui bahwa pengelolaan TKI menjadi penting karena ini sumber penghasilan untuk keluarga-keluarga miskin di desa. Kesehatan yang tadi kelihatan itu ya. Jadi miskin itu sudah miskin, kemudian penyakit tahunannya adalah misalnya malaria. Maka misalnya BUMDes, Posyandu, dana desa bisa digunakan terutama untuk pembelian obat-obat malaria, sehingga akan golongan miskin di desa kita itu, kalau dia malarianya kambuh, otomatis obatnya sudah tersedia di desa kita sendiri. Jadi penyakit yang diderita setahun terakhir oleh golongan miskin yang sekarang kita tahu orang per orang, ya, maka asimetrinya untuk menjaga kesehatan golongan miskin itu menjadi tinggi. Fasilitas kesehatan, ini ada satu pengalaman menarik ketika kami waktu itu sedang melakukan kajian di Kalimantan Tengah waktu itu. Bagaimana golongan miskin itu lebih banyak mengakses toko jamu atau toko obat, sementara golongan yang tidak miskin itu mengakses puskesmas sampai rumah sakit. Artinya apa? Kalau kita ingin menguatkan golongan miskin, maka justru yang harus menjadi perhatian utama adalah toko obat atau jamu itu, karena itu adalah akses pertama dari golongan miskin. Kalau kita melakukan perbaikan di fasilitas yang lain, maka yang akan mendapatkan akses pertama itu bukan lagi golongan miskin. Jadi ini pentingnya, dan ini sudah diakui berbagai pihak bahwa pertanyaan ini itu menghasilkan data mengenai demand, ya. Jadi bukan data mengenai supply, bukan data mengenai fasilitas atau supply, tapi data mengenai demand atau permintaan. Dan yang paling penting adalah ini permintaan orang miskin, ya. Jadi ini dengan data ini kita mengetahui demandnya atau permintaannya orang miskin, dan itu satu data yang sangat berharga karena itu asimetri yang sangat sempurna itu untuk bisa mengentaskan orang miskin. Jaminan sosial tadi sudah kita ketahui. Pertanyaan, apakah orang miskin, semua orang miskin dapat jaminan sosial atau tidak? Sekarang kita bisa mengetahui by name by address satu persatu. Bayangkan kalau orang miskin itu juga sekaligus dia punya bayi, sehingga dia harus mengeluarkan ASI eksklusif ya untuk bayinya. Itu nanti adalah SDGs desa nomor 2 dan nomor 3. Jadi tentang kesehatan, terutama kesehatan dari golongan miskin. Kemudian disabilitas, ya. Jika sudah miskin sekaligus punya kecacatan atau ketunaan gitu, maka cara kita untuk mengentaskan golongan miskin di desa kita juga akan berbeda dengan yang lain. Jadi kalau dia misalnya sekaligus tunawicara, ya, maka kita pasti memberikan misalnya tambahan-tambahan keterampilan yang tidak memerlukan pembicaraan, ya. Jadi bisa yang lain. Begitu juga yang tunarungu, yang tunanetra. Tapi ini adalah atribut atau tambahan sifat dari orang miskin di sekitar kita sehari-hari. Kemudian pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan punya aspek penting untuk pekerjaan formal. Jadi karena itu kemudian kalau miskin tapi dia dia tidak sekolah, pasti itu programnya adalah beasiswa, ya. Tapi miskin kemudian dia harus bekerja sementara dia ingin menaikkan penghasilannya, maka programnya misalnya adalah pendidikan luar sekolah. Nah, seperti itu. Jadi atribut atau ciri-ciri atau informasi tambahan tentang orang miskin berkaitan dengan sekolah ini seperti itu kegunaannya. Kemudian ada pertanyaan misalnya di dalam melihat keluarga prasejahtera atau di kita disebut keluarga miskin prasejahtera atau sejahtera 1, itu adalah apakah ya keluarga miskin itu selalu bekerja bakti, selalu berhubungan dengan tetangga-tetangganya. Nah, SDG desa memastikan orang per orang selama setahun terakhir ini
ikut kerja bakti berapa kali ya. Jadi kalau kerja bakti di desa itu setahun sekali, kalau orang miskin itu apakah dia bisa ikut kerja bakti 12 kali dalam 1 tahun itu, artinya dia selalu ikut kerja bakti. Dan itu biasanya sekarang kita ketahui bahwa setiap komunitas itu punya tokoh. Orang miskin itu juga punya tokoh di antara orang miskin. Biasanya tokohnya orang miskin ini itulah yang sering punya hubungan dengan pihak lain. Dia bisa ikut kerja bakti, bisa ikut musdes, bisa ikut dalam rapat-rapat di balai desa, meskipun dia miskin, tapi dia representasi dari orang miskin karena dia tokohnya. Nah, di sini kita akan menemukan hal-hal seperti itu. Kalau dia ikut kerja bakti, ikut pesta rakyat, ikut siskamling, selalu menolong warga dan sebagainya, hampir pasti itu adalah keluarga miskin, tapi tokohnya di antara orang miskin di desa itu. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat di sini, ini adalah bagian dari modal sosial yang ada di desa. Jadi menolong warga yang sedang kesusahan, ada kecelakaan dan sebagainya. Kemudian kita bisa cek juga apakah orang miskin itu masuk di dalamnya adalah dia tergolong yang bagian dari proses demokratisasi desa. Jadi seperti itu. Dan di dalam SDG desa nomor 1 itu juga ada indikasi apakah ketika terjadi bencana itu orang miskin ditangani. Makanya di sini ada pertanyaan di 616 itu, apakah mengalami bencana, dan ketika mengalami bencana itu apakah ditangani oleh pemerintah, warga, ya, siapa saja lembaga itu. Jadi di situ perhatian dari SDG desa nomor 1 itu juga mencakup jika terjadi bencana, maka keluarga dan orang miskin itu dipastikan untuk ditangani. Termasuk juga adalah konseling psikologi. Jadi aspek-aspek kebutuhan dasar sampai aspek-aspek kebutuhan psikologis. Jadi seperti itu untuk SDG desa nomor 1 pengukurannya memang harus sangat detail, tapi semuanya akan disediakan oleh Kementerian Desa, atau bagaimanapun tetap selalu ada desa-desa yang kreatif mengukur sendiri, ada tenaga pendamping profesional yang juga pasti selalu ada yang kreatif mengukur sendiri. Nah, Kementerian Desa akan mendukung sepenuhnya, baik desa yang kesulitan atau membutuhkan hasil analisis maupun desa yang sudah menganalisis sendiri tapi kemudian perlu berdialog dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa akan mendukung sepenuhnya. Kiranya seperti itu yang bisa disampaikan untuk kuliah online siang hari ini, dan kita yakin ini akan tetap berlanjut, bersambung. Kalaupun tidak dalam kuliah online, maka tetap ada di dalam Akademi Desa. Akademi Desa .mendesa.go.id, dan sudah ada yang mengirimkan ke Sapa Desa. Kami sudah masuk ke dalamnya, sudah mendaftar, sudah ingin ikut dalam perkuliahan di dalam Akademi Desa. Kita akan sediakan khusus untuk SDG Desa, dari pengukuran SDG Desa 1 sampai SDG Desa ke 18. Selamat siang sahabat desa sekalian.